Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana analisis item response theory untuk model dengan data dikotomus, yaitu RAS, one parameter logistic model, two parameter logistic model, dan three parameter logistic model dengan menggunakan package, R package, MIRT, dan Shiny Item Analysis. Nah, ini adalah MIRT-nya yang kita butuhkan package-nya. Kemudian Shiny Item Analysis dan Lattice Extra. Nah, 3 package ini saya asumsikan kamu sudah punya di komputernya. Dan kalau belum, berarti diinstal. Cara installnya ada di video saya yang lainnya. Sekarang tinggal diaktifkan saja. Nah, dengan library MIRT, kemudian Shiny Item Analysis, kemudian Lattice Extra. Nah, karena ini sudah ada di komputer saya, jadi saya tinggal aktifkan saja. Kemudian saya sudah punya data ya. Saya sudah ada data. Nah, di sebelah kanan saya ada data. Ya, untuk import data dari CSV atau Excel ada di video saya yang lainnya. Silahkan dibaca, dinonton gitu. Dan untuk melihat datanya, cek data seperti biasa ya. Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai datanya. Nah, data ini ada 4 item, karena contoh ya, 4 item dan subjeknya ada 379. Ini adalah data dikotomus. Nah, sekarang kita coba untuk melihat datanya. Oke. Nah, sekarang saya akan running model-model ini. Ada RAS, 1PL, 2PL, dan 3PL. Sekarang RAS-nya saya beri namanya beda-beda ya, objeknya ya. Saya beri nama OutR MIRT, datanya adalah data yang di sebelah kanan ini. Kemudian model ya, 1 dimensi, unidimensional. Kemudian type-nya RAS, standard error-nya dikeluarkan maksudnya. Nah, ini saya run RAS. Nah, OutR ini yang di bawah ini sekarang sudah ada di sebelah kanan saya. Kemudian untuk 1PL ada constraint ya, kita sebutnya. Karena kalau RAS itu discrimination-nya itu adalah 1, tapi kalau 1PL dia bukan 1, tetapi sama untuk semua item. Nah, di sini karena itemnya ada 4, jadi constraint-nya apa? Saya buat dalam bentuk list 1 sampai 4. Jadi untuk item 1 sampai 4, kalau itemnya ada 40 berarti 1 sampai 40. Nah, ini untuk 1PL. Sudah? Nah, kalau dilihat cara iterationnya dia adalah 25, log likelihood, maximal change-nya dia berhenti karena sudah kecil sekali ya. Jadi di iterasi itu berkali-kali. Jadi 0,0009. Nah, ini berarti memang bisa jalan gitu ya. Modelnya cukup bisa menggambarkan datanya. Kemudian untuk
out R dan 1PL itu semuanya kecil-kecil ya, maximum change-nya. Nah, sekarang kita lihat yang 2PL. Sama, lebih kecil lagi sebenarnya perintahnya. Tinggal ditulis modelnya seperti ini. Kemudian yang 3PL juga modelnya 3PL. Ya. Nah, kalau yang 1PL dia tetap 2PL, tetapi nilai diskriminasinya di constraint gitu maksudnya. Ya, itu 1PL. Nah, sekarang sudah semuanya ada. Kalau saya seperti ini, saya panggil ya. Ini tidak terlalu informatif kalau dipanggil begini. Nggak terlalu bisa ya. Cuman begini aja, MIRT ya. Nah, jadi kalau mau memanggil hasil analisisnya menggunakan ini. Nah, ini contoh out 1 ya, out 1 itu yang ini. Ya, saya taruh di sini yang ini. Saya run. Nah, di sini ada informasinya. Nah, di sini kelihatan ya, A itu adalah discrimination, sama untuk semua item. D ini adalah difficulty, G ini adalah guessing atau lower asymptote, U ini adalah upper asymptote. Nah, kalau lower asymptote-nya karena disetting 0 ya, jadi 0 lower asymptote. Upper asymptote-nya berarti di garis probability itu adalah 1 maksimumnya. Nah, sekarang kalau sama-sama output 1, tetapi dengan cara yang di bawah ini, ada bedanya adalah simplify yang atas, yang bawah adalah IRT parse. Ya. Nah, ada yang beda ya dari nilai B-nya ya. Kalau ini difficulty-nya disebutnya D difficulty, negatif 0,775, ini 0,179. Kenapa? Karena di sini estimated parameternya, kalau yang pertama ini menggunakan klasik, yaitu logistic regression. Kalau yang kedua ini IRT parse, berarti dia menggunakan parameterisasinya menggunakan item response theory. Nah, kalau ingin menggunakan item response theory, ya gunakan yang kedua, yang ini ya. Lebih prefer yang kedua ini. Oke. Dan selanjutnya bisa diganti-ganti ya. Kalau ini saya kasih 2. Oke, saya prefernya yang baris ke-27 aja ya. Yang ini aja. 2. Nah, ini bisa dilihat discrimination-nya beda-beda ya, karena 2 parameter. Kemudian B-nya beda, tapi G dan U itu 0 dan 1. Sekarang saya ganti kalau 3 parameter. Saya gunakan yang bawah ya, line 27 ini. Saya run. Nah, di sini A-nya beda, B-nya beda, G-nya harusnya beda, cuma di sini kurang informatif karena itemnya cuma 4 ya. Nanti saya beri contoh dengan data yang lain untuk memperlihatkan bagaimana G ini bervariasi harusnya, guessing-nya. Nah, untuk di sini tidak apa-apa sampai di sini aja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Untuk plot. Nah, di sini saya akan tunjukkan plot information ya di sini ya. Untuk out 2, berarti 2PL ya. Nah, ini adalah fungsi informasi dan standard error. Yang biru ini adalah information.
Nah, yang berlawanan, yang merah putus-putus ini adalah standard error. Seperti yang diketahui bahwa hubungan antara information dan standard error itu adalah negatif. Ya, jadi kalau semakin tinggi fungsi informasinya, maka errornya semakin kecil. Nah, kemudian sekarang kita coba untuk ICC. Ini atau trace ya disebut ya. Type-nya trace. Kalau ini info SA. Trace. Nah, ini ICC, item characteristic curve, atau sering disebut trace line. Nah, ini adalah theta, probability, bisa dilihat 4 ini bagus-bagus semua itemnya, seperti hurufnya S ya, tegas. Nah, kemudian yang ini information trace, IIC ya, item information. Kalau yang tadi test information, yang ini item information. Nah, ini yang 4 item, setiap item. Kalau yang tadi, yang ini adalah test information, keseluruhan. Nah, kalau ini kita bisa lihat ya, item yang paling tinggi itu, kalau tidak salah ini item 3 ya. Ini yang paling bagus, gitu. Nah, di sini juga ada item person map. Saya bisa menggunakan, biasanya item person map ini digunakan di rush model. Tetapi ini karena dari tadi saya bahasnya output 2 ya, waktu PL. Mari kita coba ya. Ini ya. Ini adalah koefisien output, simplify. Ini cara mengambil outputnya. Yang diambil adalah item parameter B. Karena untuk item person map yang dibutuhkan adalah kesulitan ya. Dan ability-nya. Fs itu adalah ability. Kemudian sekarang kita gunakan plotnya. Nah, di sini yang sebelah kanan adalah item difficulty. Ada 4 item, 1, 2, 3, 4. Posisinya semakin mendekati 0 berarti semakin sedang gitu ya. Semakin ke kiri, ke negatif berarti semakin mudah, ke atas semakin sulit. Begitu pula respondennya, sebelah kiri ini yang biru adalah responden. Kalau 0 berarti sedang, ke bawah berarti low ability, ke atas high ability. Nah, berarti di sini item ini terlihat bahwa item-item ini adalah item-item 4 item yang ada di wilayah tengah. Berarti ini cocok untuk subjek yang ada di sekitar 0 ya, atau sedang, average. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba untuk memperlihatkan tadi output yang ketiga ya. Saya akan ganti datanya. Sekarang bisa dilihat saya tambahkan data baru ya. Saya punya data yaitu data 2 di sebelah kanan ini. Di sini variabelnya atau itemnya lebih banyak, 40. Subjeknya 225. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana dengan proper data ya. Kita running untuk 3PL. Saya karena datanya data 2 berarti saya buat di sini 3PL. Saya ubah namanya. Dan ini data 2. Ya. Gantinya begini aja, datanya ini yang diganti ya. Kemudian saya run. Nah, ini kalau seperti ini ada warning begini, ini pun sebenarnya datanya kurang bisa digambarkan oleh modelnya ya. Memang untuk 3PL itu sangat sulit untuk convert karena dia butuh data yang lebih besar ya. Nah, katakanlah oke, kita itu ya, kita bisa pakai walaupun ada warning seperti ini. Apa yang kita lakukan jika seperti ini? Kita tetap bisa melihat hasilnya, outputnya.
bisa dilihat, kita run, bisa dilihat, tetapi mungkin data ini, hasil ini kurang bisa dipercaya karena kurang konsisten. Akan lebih dipercaya kalau menggunakan 2PL, ya. Tetap ada, cuman nggak bisa dipercaya. Untuk lebih confirmnya lagi, lebih meyakinkan, lakukan uji fit model. Nanti di video yang lainnya saja. Uji fit model, lihat mana yang lebih bisa digunakan. Tapi kalau dari begini saya sudah yakin kalau ini kita tidak akan bagus ya kalau menggunakan 3PL. Tapi katakanlah kita gunakan ya. Di sini saya perlihatkan bagaimana guessingnya. Ini berbeda-beda ya, random guessingnya. Ya. Nah, upper asymptote-nya 1, tapi guessingnya bukan 0. Itu ya. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.